Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Apriliani Nugraha selaku moderator. Kelompok kami akan menjelaskan tentang uji amina aromatis yang terdiri dari anggota kelompok. Yang pertama ada Mimi Mardiksta, yang kedua ada Muhammad Abdul Aziz, Muhammad Adira, Muhammad Yanuar, Mutia Nur Awaliyah, dan saya sendiri Nabila Apriliani Nugraha. Materi pertama akan dijelaskan oleh Mimi Mardiksta. Amina adalah senyawa organik yang mengandung atom nitrogen trivalen yang mengandung atom nitrogen trivalen yang berkaitan dengan 1 atau 2 atau 3 atom karbon, di mana amina juga merupakan suatu senyawa yang mengandung gugus atom, min NH2, min NHR, atau min NH2. Aromatik adalah ikatan heksagonal yang memiliki ikatan rangkap pada ikatan C tersusun berselang-seling atau berkonjugasi, yang artinya ikatan rangkap pada aromatik tersebut dapat berpindah-pindah, sehingga membentuk siklik yang disebabkan oleh pergerakan elektron pada senyawa tersebut. Selanjutnya akan dibacakan oleh Adira. Sulfonamida adalah hemoterapik dalam resep. Biasanya, sulfa dikombinasikan dengan Na bikarbonat atau natrium nitrat untuk mendapatkan suasana alkalis. Karena jika tidak dalam suasana alkalis, maka sulfa 2 akan menghabrur dalam saluran air kencing. Hal ini akan menimbulkan iritasi yang cukup mengerikan. Yang pertama, untuk itunya ada chemoterapikum, ada sulfaniazim dan sulfaniazol. Untuk yang keduanya, untuk antidiabetikum ada nadisa dan restinol. Untuk disinfektan saluran air kencing ada tidior. Yang keempat ada diuretikum, ada diamox. Catatannya, kerusakan parah pada sel-sel darah yang berupa antara lain agranulositosis dan anemia, hemolitis, alergi, gangguan saluran cerna, yaitu mual, muntah, diare, dan sebagainya. Dan juga bahaya kristaluria. Untuk alatnya ada kertas perkamen, pipet tetes, spatula, tabung reaksi, timbangan neraca analitik. Untuk bahannya ada CuSO4, sulfamethoxazole, sulfaniazin, sulfacetamid, sulfamerazin, etanol, aquades, PDA, BHCl. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Yanuar. Selanjutnya ada prosedur percobaan mengenai pembuatan reagen PDA BHCl sebanyak 10 mili dan reaksi Ehrlich. Pada pembuatan reagen PDA BHCl sebanyak 10 mili, ditimbang PDAB sebanyak 0,1 gram. Kemudian diambil HCl2N sebanyak 2 mili, lalu dimasukkan 0,1 gram PDAB ke dalam tabung reaksi, lalu tambahkan 2 mili HCl. Kemudian ditambahkan aquades sebanyak 7,9 mili, lalu kocok sampai homogen. Selanjutnya, prosedur percobaan reaksi Ehrlich. Dilarutkan masing-masing sampel, yaitu sulfamethoxazole, sulfadiazin, sulfacetamid, dan sulfamerazin dengan etanol di dalam tabung reaksi. Kemudian digoyangkan tabung reaksi hingga larut, lalu ditambahkan reagen PDAB HCl yang telah dibuat ke dalam masing-masing sampel. Lalu diamati perubahan warna yang terjadi.
Hasil dari percobaan tersebut didapatkan hasil negatif terhadap semua sampel, terbentuk warna kuning gading, seharusnya reaksi positif adalah kuning jingga. Pada reaksi sulfamethoxazole ketika direaksikan dengan PDAB-HCl menghasilkan warna kuning gading. Pada sulfadiazin yang direaksikan dengan PDAB-HCl menghasilkan warna kuning gading. Lalu pada sulfacetamid yang direaksikan dengan PDAB-HCl menghasilkan warna kuning gading, dan reaksi yang terakhir sulfamerazin yang direaksikan dengan PDAB-HCl menghasilkan warna kuning gading. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mutia. Terima kasih. Selanjutnya prosedur untuk reaksi CuSO4. Dilarutkan masing-masing sampel uji dengan etanol, kemudian ditambahkan reagen CuSO4 ke dalam masing-masing sampel uji, dan diamati perubahan warna yang terjadi. Nah, hasil uji dari reaksi CuSO4 tersebut adalah reaksi positif terjadi pada semua sampel. Reaksi positif adalah terbentuknya warna biru muda seperti yang ditunjukkan pada gambar. Di situ yang dimaksud dengan sampel di sini yaitu yang tadi disebutkan seperti sulfamethoxazole, sulfadiazin, sulfacetamid, dan sulfamerazin. Ketika ditambahkan dengan CuSO4, dapat dihasilkan perubahan warna menjadi biru muda, sehingga reaksinya adalah positif. Selanjutnya dapat diambil kesimpulan bahwa keempat sampel seperti sulfamethoxazole, sulfadiazin, sulfacetamid, dan sulfamerazin menunjukkan hasil reaksi negatif ketika ditambahkan dengan reaksi PDAB-HCl melalui reaksi Ehrlich. Hal ini dikarenakan perubahan warna yang terbentuk pada reaksi Ehrlich tersebut menunjukkan warna kuning gading, sedangkan seharusnya menjadi kuning jingga. Maka dapat disimpulkan bahwa keempat senyawa tersebut belum dapat teridentifikasi senyawa amina aromatis primer golongan sulfonamida melalui penambahan PDAB-HCl. Sedangkan pada penambahan reaksi CuSO4 menunjukkan reaksi positif dengan ditunjukkannya perubahan warna menjadi biru muda, sehingga dapat disimpulkan bahwa keempat sampel seperti sulfamethoxazole, sulfadiazin, sulfacetamid, dan sulfamerazin teridentifikasi senyawa amina aromatis primer golongan sulfonamida melalui reaksi CuSO4. Data atau hasil yang kami dapat di atas terdapat dari 3 website ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.